Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dari Universitas Teknologi Digital. Saya akan menjawab soal UTS, yaitu soal mata kuliah PKN. Yang pertama itu, menurut pendapat saya mengenai konsep dan kenyataan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Meskipun telah mengikuti mata kuliah PKN adalah bahwa pendidikan karakter dan nasionalisme seharusnya dimulai sejak dini, bukan hanya pada saat mereka sudah berada di perguruan tinggi. Pendidikan karakter nasionalisme yang diberikan pada usia dini akan lebih efektif dalam membentuk karakter sikap seseorang. Contohnya yang dapat diberikan adalah ketika anak-anak diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme sejak duduk di bangku sekolah dasar. Pada usia ini, anak-anak lebih mudah menerima dan memahami nilai-nilai yang diajarkan, serta lebih mudah membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat juga berperan penting dalam membentuk karakter dan nasionalisme seseorang. Yang kedua itu ada ketika membahas mengenai ideologi negara, penting untuk memahami sejarah, konteks, dan dinamika saat ini. Dari ideologi tersebut, pada konteks Indonesia, Pancasila dianggap sebagai fondasi ideologi bangsa yang mendukung persatuan. Namun di era globalisasi, banyak ideologi alternatif yang masuk dan berpotensi menggoyahkan kedudukan Pancasila. Lalu soal yang ketiga, menurut pendapat saya, hak dan kewajiban sebagai warga negara ada dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Kedua berfungsi sebagai penyeimbang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh, seorang warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak ini nantinya akan digunakan oleh negara untuk membangun dan memelihara fasilitas publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dengan membayar pajak, warga negara telah menjalankan kewajibannya. Selanjutnya yaitu di sisi lain, warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak. Hak ini merupakan balasan dari kewajiban yang telah dijalankan. Jika fasilitas publik tidak layak atau tidak memadai, maka bisa dikatakan bahwa hak warga negara tidak terpenuhi. Yang terakhir, menurut pendapat saya sebagai jawaban atas pernyataan tersebut, pemerintah melalui instrumen hukum yang ada telah menjamin serta mengkomitir perlindungan hak anak. Namun kerjasama antar instansi terkait dalam penegakan dan pengawasan perlindungan hak anak manusia belum saling terintegrasi, sehingga terjadi tumpang tindih peran serta penegakan yang kurang optimal. Salah satu contoh undang-undang yang memberikan perlindungan hak anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kedua undang-undang ini mencakup aspek seperti perlindungan hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak di lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial, serta perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi. Demikian jawaban yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.